Kita masih belajar kitab Mazmur. Kita buka Mazmur pasal yang ke-96. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat 1 sampai 3. Karena 3 ayat kita akan membacakannya secara bersama-sama. Di bawah perikop Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. 1, 2 ayat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Tema firman Tuhan yaitu pujian yang terbaik. Apa? Pujian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa ada banyak aktivitas di dunia ini yang layak mendapatkan pujian. Setiap keberhasilan, setiap kesuksesan kita itu patut diberikan pujian. Itu patut diberikan apresiasi. Saya kasih contoh misalnya. Dalam dunia perfilman, yang suka nonton film katakan AY. Ya, semua suka nonton film. Baik di televisi, di YouTube, ya toh. Apalagi di YouTube bisa buka film Korea. Lagi pikiran mau lagi tidak enak, bukan mungkin buka itu film penonton. Dengarkan baik-baik. Dalam dunia perfilman itu banyak menerima pujian. Kalau saya sebelum bertobat, saya suka nonton film laga, film bertanding, bakalai orang bilang. Dan itu ketika saya tonton, dalam hati saya, bahkan saya bisa mengucapkan, ini film bagus, ini film luar biasa. Itu sebagai bentuk pujian. Bahkan dalam hal yang lain, saudara. Misalnya, para atlet, mereka mendapatkan medali. Para musisi, mereka mendapatkan piala. Para ilmuwan, mereka mendapatkan hadiah. Para siswa, para mahasiswa misalnya, mereka yang adalah siswa-siswi atau mahasiswa yang berprestasi, mereka diberikan beasiswa atau memiliki nilai yang tertinggi. Itu bagian dari pujian. Dan bahkan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita pergi ke toko, atau saudara yang bisa berbelanja, ibu-ibu misalnya pergi ke toko, lihat alat-alat masak, alat-alat di dapur, pasti saudara tahu, ini mereknya bagus, ini berkualitas, ini bermutu. Jadi intinya adalah ketika kita melihat setiap barang atau alat atau perkakas, kita tahu bahwa itu bermutu, itu berkualitas, pasti kita kasih pujian, betul? Betul atau tidak? Karena apa dikasih Tuhan? Karena pujian itu adalah salah satu sifat alamiah manusia. Artinya setiap orang, tidak terkecuali, setiap orang itu menyukai yang namanya pujian. Makanya kan ada yang cari-cari pujian, toh. Kalau misalnya dia bawa kendaraan, asal nyebut saja biar orang puji. Padahal sudah tahu hal, di belakang orang mati dia. Artinya begini kekasih Tuhan, setiap orang itu pasti menyukai yang namanya pujian. Siapa di antara saudara yang tidak suka dipuji? Halo? Adakah di antara saudara yang tidak suka dipuji? Hanya memang yang membedakan itu adalah respon. Ketika ada orang dipuji, dia rasa minder. Sonde, bukan, jangan lebe-lebe. Iya toh? Bedanya di situ. Kalau ada yang dipuji, dia mulai bangga diri. Kobetan nah. Tese, pai. Kobeta tuh. Kobetan nah. Kobetan buat nah. Kobeta di situ nah, dan lain sebagainya. Ada yang rendah diri. Terima kasih. Terima kasih. Saudara di bagian mana?
Yang ketika dipuji minder, dipuji dia jadi sombong, ataukah dia rendah hati? Terima kasih. Ya hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tapi intinya adalah setiap orang itu pasti menyukai yang namanya pujian. Bagi kita yang sudah berkeluarga, coba bapak-bapak, Bapak Simon, Bapak Yes, Bapak Alvinus, Bapak Maxi, bangun pagi coba bilang sama istri, I love you. Apa dia? Kita sudah pacaran lagi mah. Pasti senang. Wih, ini sebentar makanan tambahin anak. Haleluya. Pasti istri-istri senang kalau suaminya puji dia. Apalagi kalau itu dilakukan setiap hari. Lebih kadang julebele. Tapi memang itu sangat disukai oleh istri. Bahkan suami juga. Dia bangga, dia senang kalau istrinya. Wih, kamu hebat, kamu begini-begini dan seterusnya. Pasti suami pun senang. Katakan amin. Katakan haleluya. Bahkan Zoe pun kalau ketong bilang dia ganteng, dia senang minta ampun. Kalau bilang dia jelek, ini dia muka sentak kemana leh. Yang masih kecil saja senang kalau dipuji. Iya tuh. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, pujian adalah kebiasaan alamiah setiap orang. Karena itu setiap hari kita mungkin mendengar seseorang atau sesuatu dipuji. Iya toh? Sesuatu dipuji. Dipuji oleh karena apa? Oleh karena pencapaiannya. Dipuji karena apa? Karena penampilannya, performance-nya, penampilan, cara berpakaian dan lain sebagainya. Kita memuji seseorang atau sesuatu karena mungkin kita lihat karakter, sifat, kepribadian, etika yang baik. Dia suka senyum. Siapa di antara saudara kalau orang senyum sama dia, sama saudara marah? Itu kan banyak di saudara yang senyum sama saya tuh. Coba. Karena senyum itu bagian dari karakter yang baik. Tidak mungkin ketika orang senyum dengan kita tidak balas dengan senyuman. Kecuali mungkin kita sedikit kurang waras. Iya toh? Kita lihat kalau misalnya ada orang yang dipuji atau sesuatu yang dipuji, itu karena apa lagi? Karena bakatnya, karena keterampilannya, karena talentanya. Amin. Ya jadi misalnya begini, kesaksian entah minggu yang lalu di ibadah penginjilan dan penguritan itu, kesaksian dari Sarni dan Chelsea. Mereka juara tuh. Juara lomba nyanyi, juara lomba puisi. Patut atau tidak mereka mendapatkan apresiasi atau pujian? Mereka pernah ikut ibadah pencurahan Roh Kudus dan itu disaksikan kepada guru-guru yang ada. Dan kami sebagai pemimpin rohani mendengarkan itu bangga. Bangga bukan untuk menyembuhkan diri, bangga karena Tuhan menyertai. Amin. Itulah pujian kekasih Tuhan yang layak memang diterima oleh orang-orang yang memang layak untuk menerima pujian. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya pujian yang terbaik, sekali lagi, sebenarnya pujian yang terbaik itu sering dilupakan atau sering terlupakan. Oleh siapa? Tentunya oleh kita. Karena apa? Karena pujian yang terbaik itu bukan memuji karakter seseorang, sifat seseorang, penampilan seseorang, pencapaian seseorang. Bukan. Bukan memuji talenta seseorang. Bukan memuji hal-hal baik dari seseorang. Tidak. Tetapi pujian yang terbaik itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melihat seseorang, dia berhasil, dia sampai kepada
keberhasilan, kesuksesannya, kita melihat seseorang dia punya etika baik, dia punya karakter baik, dia punya talenta, bakat dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa di balik dari semua itu ada Tuhan yang bekerja. Itu berarti pujian yang terbaik hanya diarahkan atau ditujukan kepada Tuhan. Ketika saudara melihat seseorang, katakanlah Chelsea, juara puisi. Ya kita harus bilang, itu karena Tuhan. Amin. Sari juara lomba nyanyi, kita harus bilang, itu karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan talenta. Amen. Tuhan yang menciptakan dan menjadikan kita. Ketika kita pergi ke suatu tempat refreshing misalnya, atau tempat-tempat yang ada di road di sini toh, kalau kita pergi, kita melihat tempatnya, pasti kita bangga. Wih, ini tempat bagus sekali. Ini tempat, mereka tata dia begitu indah. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, mau seseorang atau sesuatu yang menjadi pujian kita, harus nama Tuhan dimuliakan. Amen. Kita buka firman Tuhan Mazmur 148 ayat 5. Mazmur 148 ayat 5. Satu orang baca dengan cepat. Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ya, perhatikan baik-baik kasih Tuhan. Baiklah semua memuji Tuhan. Baik orang yang berprestasi, orang yang memuji atau yang dipuji itu harus sama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan keindahan yang kita nikmati di alam semesta ini. Bahkan Tuhan yang menciptakan semua manusia. Katakan amin. Amin. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan? Menurut Mazmur 96 ayat 1-3. Paling tidak ada dua cara kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, pujilah Tuhan dengan nyanyian. Saya bacakan kepada saudara di ayat 1 sampai dengan ayat 2a dari Mazmur pasal yang ke-96 ini. Saya bacakan bagi kekasih Tuhan. Mazmur 96 ayat 1 sampai 2a. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, cara yang pertama untuk memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan menurut firman Tuhan Mazmur 96 ayat 1 dan 2a ini adalah pujilah Tuhan dengan nyanyian. Siapa yang suka bernyanyi? Yang suka bernyanyi katakan amin. Tentunya saudara dan saya harus terus bernyanyi bagi Tuhan. Mau suara saudara kanan, mau kiri, entah kemana-mana, tidak usah pusing dengan itu. Yang penting saudara puji Tuhan. Amin. Karena pujian yang terbaik menurut Mazmur ini adalah pujilah Tuhan dengan nyanyian. Bisakah saudara puji Tuhan dengan nyanyian? Bawa mobil puji Tuhan. Amin. Skap kayu puji Tuhan. Bikin tempe tahu puji Tuhan. Jualan puji Tuhan. Di ladang puji Tuhan. Di sekolah puji Tuhan. Tapi jangan sampai pada proses belajar mengajar saudara menyanyi sendiri di belakang. Marah nanti gurunya. Tapi artinya kita semua itu berkesempatan untuk puji Tuhan dengan nyanyian. Ada atau tidak lagunya?
banyak sekali lagunya. Bahkan semua lagu yang memuliakan Tuhan itu harus kita nyanyikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara hanya tahu satu lagu rohani? Adakah saudara yang tahu satu lagu rohani? Kalau memang ada, itu salah sendiri. Amin. Tapi saya percaya minimal lebih dari satu. Tapi tidak usah khawatir, walaupun hanya satu saja, nyanyikan itu tiap hari. Karena hari ini saudara nyanyi bagi Tuhan, besok nyanyian itu jadi nyanyian baru. Bapak satu orang bilang amin. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada tidak lagunya? Cari di YouTube. Tapi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya Tuhan menyukai nyanyian yang mengagungkan namanya. Nyanyian yang memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan, kekasih Tuhan. Makanya seharusnya anak-anak Tuhan itu hanya menyanyikan lagu-lagu rohani. Amin. Ku naikkan segala pujian, hormat dan penyembahanku, ku agungkan dan ku apa lagi? Sudah lupa lagunya. Jadi kita menyanyikan lagu pengagungan bagi Tuhan untuk memuliakan namanya, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Karena di dalam kata-kata nyanyian itu ada nama Tuhan dipuji dan terus dipuji. Katakan amin. Amin. Karena itu dikasih Tuhan, kita harus terus menyanyikan nyanyian rohani bagi Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan. Nanti sesudah ibadah periksa HP. Apakah semua lagu rohani kosong dia? Kalau masih ada lagu yang puji yang lain, kasih gestur dia. Kalau saudara tidak tahu lagu, nyanyian lagu rohani, buka nyanyilah lewat HP saudara. Amin. Buka nyanyikan. Itu jauh lebih indah, itu jauh lebih memuliakan Tuhan. Pujian yang terbaik itu tidak diberikan atas sebuah talenta. Amin. Sekali lagi. Pujian yang terbaik itu tidak diberikan atas sebuah talenta, bakat, keahlian, dan atau pencapaian. Namun pujian yang terbaik itu memuji Tuhan yang memberikan talenta. Amin. Memberikan bakat, memberikan pencapaian, dan seterusnya. Itulah yang harus kita puji. Tuhan ada di balik banyak hal yang baik yang sedang kita puji. Makanya saya bilang dari awal, ketika saudara memuji seseorang karena pencapaiannya, karena karakternya, karena bakatnya, karena keterampilannya, dengarkan baik-baik. Tuhan ada di balik semua itu. Amin. Mari kita lihat Matius 25 ayat 20 sampai 28. 8 ayat. Saudaraku, biar kita paham bahwa memang Tuhan ada di balik sesuatu yang baik atau seseorang yang kita lihat dia adalah seseorang yang patut mendapatkan pujian, tetapi Tuhan berada di balik semua itu. Tuhan adalah sumber segala hal yang kita terima. Tuhan adalah sumber talenta. Tuhan adalah sumber kemampuan kreatif yang sering mendapatkan pujian. Dikasih Tuhan. Coba seorang baca Matius 25 ayat 20 sampai 28. Matius 25. Ya, perhatikan baik-baik. 20 sampai 28. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia,
Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tempat memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku telah menanam. Ya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di situ perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta sesuai dengan kemampuan. Memang ada banyak orang yang kita lihat bahwa talentanya dia itu multi talenta, multi bakat. Seakan-akan dia bisa kerja apa saja. Betul? Tapi ada orang yang memang hanya seperti itu talentanya. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita seperti ini. Berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu 1, 2, atau 5, talenta yang Tuhan berikan itu harus memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara talenta nyanyi, tingkatkan itu, kasih Tuhan. Jangan mau untuk disimpan saja atau dibiarkan atau ditanamkan di dalam tanah. Tetapi harus terus ditingkatkan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Apapun talenta kita, apapun apakah yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, saudara harus kembangkan itu. Karena ketika kita mengembangkan itu, kita meningkatkan itu, saya percaya setiap talenta yang ada pada kita itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara tahu bahwa drum ini gereja beli bukan untuk disimpan. Keyboard ini bukan untuk dibiarkan begini, gitar ini. Ini semua itu dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi saudara yang tahu di mana talenta saudara. Puji Tuhan, semangat juga Bapak Alvinus. Jam 3 sudah datang cari Arto untuk latihan drum. Tapi datang Arto sedang tidur. Jadi pergi balik lagi kembali baru dapat Arto. Haleluya. Saudara yang tahu di mana bakat saudara, katakan amin. Di mana talenta saudara, kembangkan itu, tingkatkan itu. Semua kita ini harus berfungsi untuk Tuhan, katakan amin. Amin. Memang saya tahu bahwa tidak semua orang punya kemampuan linguistik, kemampuan berbicara. Makanya saya tidak banding-bandingkan saudara dengan yang lain, katakan amin. Ketika ada orang yang punya kemampuan berbicara, it's okay, itu untuk Tuhan. Tapi ada saudara yang punya kemampuan di bidang musik. Kalau bicara musik, saya kalah jauh dengan Ibu Gembala. Bukan berarti saya tidak tahu main musik, saya bisa. Tapi di situ bukan talenta utama saya, bakat utama saya. Saya sudah lama belajar gitar dari belum bertobat. Tahu tuh? Tapi kalau saya main gitar kayak orang goreng jagung. Jadi yang mimpin pujian, saya pernah main gitar waktu itu di Kupang, kita ibadah misa. Dulu kan KKS. Namanya juga ketua yang main musik, semangat tuh. Biar orang yang tepuk tangan juga semangat. Padahal sudah tahu hal, garu musik ini juga ada aturannya, kan begitu? Karena yang pimpin pujian nanti dia setengah mati. Jadi singkat cerita adalah kami ikut ibadah misa waktu itu. Jadi saya yang pimpin pujian.
Nah, maaf, saya main musik. Yang mimpin pujian ini salah satu jemaat Tuhan yang sekarang ini dia biasa tampil song leader di ibadah di Kupang. Nah, kalau soal pimpin pujian, dia is okay. Tidak lagi dikhawatirkan. Hanya perlu dikhawatirkan ini yang main musik. Dan itu saya. Pokoknya dia mulai pimpin pujian. Reng. 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 Dia saya begini, saya pikir, pas dia bangga saya main gitar bagus ini. Saya solid toy memang, dia lihat wisata mau buat aja. Sudah tahu hasil akhirnya dia datang duduk. Datang ke saya, dia duduk di samping saya. Kak Simon, kalau saya pimpin pujian, Kak Simon main gitar saya sampai pimpin. Hah? Saya sulit tahu main-main, karena aku main begitu sah. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan itu pengalaman saya. Saya belajar keyboard, main-main keyboard, Ibu Gembala bilang, feelingnya. Sudah main teng-teng, feeling karena mana lain. Nah untuk satu musik saya feeling setengah mati, apalagi pakai ini 3 instrumen tuh. Iya kan? Tapi saya tidak mau kasih tumor itu talenta. Amin. Kalau saya main keyboard, itu tidak pernah dipuji Ibu Gembala. Saya mau datang pukul ini, aku bilang, Tapi ingat, yang mau latihan drum, baik Bapak Alvinus, Cindy, kalau mau pukul tidak usah perasaan yang ini. Saya dengar ada seorang pemusik pemain drum, dia bilang begini, kalau saudara mau latihan drum, perasaan pukul-pukul nanti lama baru bisa. Asal jangan datang berpukul di sini. Pukul di tempat maksudnya. Hantam sah. Haleluya. Haleluya. Bapak Maksi mau datang main tamborin di silakan. Tapi kalau tidak punya talenta di situ, serahkan saja kepada yang tahu. Pembudi. Haleluya. Nah, kalau saya main keyboard, semua kena serang. Pilih gitar apalagi, datang di drum, jangan dulu. Nah, kalau pergi di ini tamborin, Ibu Gembala, apa itu? Nanti pukul-pukulnya tidak sesuai aturan, tuh. Tapi saya mau supaya Bapak Ibu Saudara yang tahu di mana talentanya, kembangkan itu. Upgrade, tingkatkan, katakan haleluya. Talenta itu kita tahu ketika kita aktif kekasih Tuhan. Karena semua kita ini harus berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan talenta yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita selalu bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru. Dan memuji namanya yang kudus di setiap keseharian kita. Satu orang baca Mazmur 145 ayat 21. 145 ayat 21. Mazmur 145 ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Segala makhluk harus memuji-muji Tuhan. Segala yang bernapas harus memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi dengarkan baik-baik. Hanya ada satu yang punya kesadaran untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu manusia. Amin. Memang Yesus berkata batu-batu ini bisa, atau benda mati bisa, atau mungkin kita lihat ciptaan yang lain, pohon-pohon, gunung-gunung, segala binatang bisa memuji Tuhan.
Tetapi yang punya kesadaran memuji Tuhan hanya manusia. Yang manusia katakan saya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, bahwa kita harus terus bernyanyi dan memuji-muji Tuhan di setiap keseharian kita. Amin. Dimanapun saudara berada, dalam kesibukan apa, kita tetap bisa memuji Tuhan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu karena Tuhan. Betul? Kita bisa berkarya itu karena Tuhan. Kita punya ide, punya gagasan yang cemerlang itu karena Tuhan. Kita bisa sampai pada hari ini itu karena Tuhan. Kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita dibenarkan itu karena Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya tegaskan, harus di setiap keseharian kita selalu memuji-muji Tuhan. Amin. Kita harus memuji Tuhan, kekasih Tuhan, dengan mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Secara utuh, secara holistik, kita harus mempersembahkan bagi Tuhan pujian yang terbaik lewat hidup kita, lewat tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. persembahkan seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena baik tubuh, jiwa maupun roh itu milik Tuhan. Jadi harus memuliakan dan menyenangkan Tuhan, harus memuji-muji Tuhan. Kita situ. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini 96. Dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sekali lagi, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, yang artinya setiap hari kita selalu memuji Tuhan dengan nyanyian pengagungan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. It's okay, tidak apa-apa. Jangan hanya di tempat ibadah saja, di ibadah minggu, di ibadah misal, di ibadah pemuda, baru kita puji Tuhan. Kalau baru kita nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Tidak. Di setiap keseharian kita. Di dapur, tumis saya. Iya tak? Segala puji syukur, hanya bagimu Tuhan. Wih, tidak ada konser lagu rohani ini. Tidak apa-apa, nyanyi saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru, kekasih Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat 4. Kenapa kita perlu memuji Tuhan setiap hari? Karena Tuhan bertakhta atau bersemayam di atas puji-pujian umat. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Ya. Kepadamu nenek. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang lain. Iya. Jadi Tuhan itu bersemayam atau bertakhta di atas puji-pujian. Mau saudara memuji Tuhan setiap hari? Amen. Untuk menghindarkan kita dari sumur-sumur. Lain kerja ini. Tapi puji Tuhan kan luar biasa ya tuh. Haleluya. Saya kalau siapkan firman ini bisa berjam-jam saya duduk di kursi. Memang setiap profesi itu ada di kebiasaan tersendiri. Amin. Kalau Pak Yes, saya sering lihat muat kayu. Nah, memang profesi beliau di situ. Saudara memang tidak lihat saya di luar sedang bekerja. Tapi kalau sudah mulai malam itu saya berjam-jam duduk saja di kursi untuk tulis firman.
Dan kadang bangun. Haleluya. Saudara mau tahu profesi Pak Alvinus? Pergi di rumahnya, saudara tahu. Neng, nah itu dia. Saudara mau tahu profesi Pak Maksim? Silakan pergi. Ayo, penumpang kau ayo. Dan begitu tuh. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru dalam setiap hari. Di setiap hari kita harus memuji Tuhan, harus menyanyikan lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar dengan nyanyian, tapi juga dengan tari-tarian. Oke? Yang mau menari bagi Tuhan katakan saya. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Saudara perhatikan, ketika Daud menang perang, betul toh? Daud menang perang, dia itu membuka jubahnya. Dia menari-nari bagi Tuhan. Bagaimana tariannya? Bukan menari bagimu. Nah begitu. Saudara perhatikan, di acara pesta orang badang sedang malu. Datang sama Tuhan jangan suruh menari, suruh tepuk tangan tuh. Kamati. Tapi coba perhatikan waktu mau acara bebas. Tapi jangan belajar menangis sama saya belum pernah menangis. Kalau belajar menangis sama Oma Nadi. Itu ketong ini kalau menangis tahu naik. So detoy siapa mau suka atau suka yang penting ketong masuk dong. Iya toh? Kan begitu. Saya kan bisa perhatikan begitu acara bebas nanti laki-laki datang. Saya tidak tahu maksudnya, tapi datang begitu. Makanya istri Daud bilang, wahai Daud, musuh gila. Iya toh? Itu artinya Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa kemenangan itu karena campur tangan Tuhan. Bukan menari seperti Daud menari. Ya. Bukan menari. Lebih bagus kita menari bagi Tuhan. Amin. Daripada kita menari dengan nyanyian yang sudah jelas. Iya toh? Jadi kalau saudara ada di ibadah, itu jangan dengar atau jangan lihat instruksi dari pemimpin pujian dulu kalau kita bersemangat. Kalau memang lagunya menyuruh kita menari, menarilah. Nah, sekarang mau memuji siapa? Memuji Pak Pendeta, memuji Pak Yes, atau siapa sekarang? Yang kita puji Tuhan. Saya tahu ketika istri Daud itu mengejek Daud, tapi Tuhan senang melihat tarian Daud. Amen. Karena Daud sedang menari untuk memuliakan Tuhan, dia menari untuk memuji Tuhan. Jangan tunggu tempat lain. Sama kayak tadi tuh pujian. Engkau baik, engkau baik. Tadi yang pas engkau baik, siapa yang angkat jempol? Tidak ada tuh. Ini santari. Soalnya angkat tangannya pendek, tapelnya di kepala putri. Coba semua angkat tangan. Begini, jempol, dua-dua. Engkau baik, teramat baik. Kira-kira Tuhan senang atau tidak?
memuji itu tidak hanya dengan bahasa verbal. Amin. Tidak hanya dengan kata-kata, wih lu baik, lu cantik, lu hebat. Tidak hanya dengan kata-kata. Tetapi dengan bahasa tubuh pun orang tahu kita sedang memuji dia. Ya loh? Wih, kita bangga. Amin. Kecuali kita sedang kerja. Saya ini sama kerja lain. Tapi kalau kita begini dia senang. Wih. Apalagi karyawan yang dijebol oleh bos. Iya toh? Jarang memang karyawan bikin bosnya begini. Tapi kalau misalnya bos bikin karyawannya begini, wah itu tambah semangat dikerja. Jadi tidak hanya dengan bahasa verbal, tetapi dengan bahasa tubuh juga. Dengan senyuman pun orang semangat ya kita loh. Dengan memberikan aplaus, tepuk tangan. Siapa yang kalau tepuk tangan di ibadah dia amati-amati? Kita tes dulu. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Tepuk tangan. Ayo. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tepuk tangan. Ya. Amin. Coba ini tepuk tangan dipertahankan. Jangan nanti waktu kasih semangat tuh itu tangannya. Kan enak kita dengar tadi tuh. Kita saja dengannya senang lagi Tuhan. Lagu pertama tepuk tangan. Jadi kita puji Tuhan juga itu dengan bahasa tubuh kita Tuhan pun senang. Memang semua itu dilahirkan dari hati yang sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Nanti minggu depan saya tanya Ibu Gembala bagaimana jemaat Tuhan tepuk tangan lah. Seperti tadi atau kurang-kurang gitu. Haleluya. Tepuk tangan semangat itu kedengarannya indah. Semua orang menyukai keindahan. Semua orang menyukai yang namanya hal-hal yang baik. Betul? Karena apa? Karena Tuhan pun menyukai itu. Itu menyenangkan Tuhan. Jadi kita itu memuji Tuhan dengan nyanyian, memuji Tuhan dengan tarian, memuji Tuhan dengan tepuk tangan, memuji Tuhan dengan melompat. Amin. Dan seterusnya. Bahkan ada orang yang bersujud. Itu dia sedang puji Tuhan. Bukan buat-buat. Bukan supaya orang lihat dia rendah hati. Tidak. Itu dia sedang puji Tuhan dengan bersujud, dengan mengangkat tangan. Itu bahasa tubuh kita dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan kita dengar dulu instruksi dari pemimpin pujian, baru kita ikuti. Kalau memang saudara tahu itu lagu, menyatakan kita angkat tangan. Menyatakan kita menari. Nah, jangan pujian, stop dulu. Apa? Kau belum menari. Emangnya jemaat tidak tahu bahwa lagu itu menyatakan kita menari atau tidak? Ada kan lagu Daud itu kan bukan menari toh? Amin. Dengarkanlah suara, atau orang misalnya, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Ya toh? Jadi setiap lagu itu harus ada gerakan bahasa tubuh kita yang memang itu memuliakan Tuhan, bukan dibuat-buat. Jadi yang mau melakukan itu katakan saya. Katakan haleluya. Pertahankan tepuk tangan tadi, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Pujilah Tuhan dengan. Yang kedua, pujilah Tuhan dengan kesaksian.
Saya baca kepada Bapak Ibu Saudara Mazmur 96 ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ketika kita mendengar atau melihat seseorang memuji orang lain atau memuji sesuatu, apakah kita tahu bahwa Tuhan berperan atas orang atau aktivitas tersebut? Tentunya kita tahu. Ketika kita puji itu orang atau kita puji itu sesuatu, yakinlah bahwa seseorang atau sesuatu yang kita puji itu ada peran Tuhan di situ. Kalau itu sesuatu yang baik ya kasih Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi, Tuhan itu berperan aktif atas seseorang atau sesuatu. Nah, kalau kita tahu akan hal itu, kita tahu kalau Tuhan itu berperan, maka pujilah Dia, pujilah Tuhan atas hal tersebut, atas sesuatu atau seseorang dengan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, agar nama Tuhan selalu dimuliakan di setiap aktivitas atau pencapaian seseorang. Amin. Itu diceritakan. Ya kasih Tuhan. Diceritakan, diberitakan. Karena orang-orang yang mendengarkan itu, saya percaya mereka diberkati. Mereka akan bilang, amin. Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib, Tuhan perkasa dan seterusnya. Jadi kita harus bisa menceritakan itu. Kita harus bisa memberitakan itu. Bersaksi ke kasih Tuhan. Setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang perlu mendengarkan pemberitaan kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tentang kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tentang jalan keselamatan yang harus ditempuh. Ceritakan tentang Tuhan kepada semua orang supaya mereka mengenal jalan keselamatan. Amin. Karena memang hanya ada satu jalan keselamatan. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada alternatif yang lain kata Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Yaitu melalui siapa? Melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kita itu yang harus menceritakan itu kepada orang lain yang belum mengenal atau mengetahui jalan keselamatan itu. Saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama untuk menceritakannya, untuk mengabarkannya, untuk memberitakannya. Coba baca Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana mereka bisa berseru tentang Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak atau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat percaya tentang Dia, tentang jalan keselamatan, tentang kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Oke? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Iya, betul. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara punya kesaksian, apa yang saudara ceritakan tentang Tuhan itu sangat memberkati jiwa-jiwa. Percayalah kita situ. Dimulai dari sekarang. Ceritakan di mana saudara berada. Anak-anak sekolah misalnya, di lingkungan sekolah, jangan diam. Ada waktu saudara istirahat. Istirahat itu tidak hanya ke kantin, belanja, makan-makan, tetapi ada kesempatan untuk menceritakan kasih Tuhan. Pernah dilakukan seperti itu, Chelsea? Ada yang menerima kesaksiannya? Ada yang sudah berhasil dibawa ke ibadah? Ada yang bertahan? Tidak masalah, yang penting cerita.
Amin. 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 Karena mereka membutuhkan kesaksian itu. Mereka membutuhkan kabar yang harus kita beritakan. Yang harus kita ceritakan. Kita ceritakan bahwa Tuhan itu baik. Ceritakan bahwa Tuhan itu penyelamat. Penebus hidup. Ceritakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ceritakan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng perisai hidup. Ceritakan bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Dia yang membebaskan. Dia pelaku mujizat dan seterusnya. Ceritakan itu. Ceritakan kesaksian hidup saudara. Dari mana Tuhan angkat saudara. Tadinya saudara adalah pribadi yang seperti ini. Tetapi ketika Tuhan mengangkat saudara, saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Itu yang harus diceritakan, disampaikan. Dan saya percaya kesaksian saudara memberkati jiwa-jiwa. Amin. Jadi jangan diam. Ceritakanlah. Ceritakanlah di antara segala bangsa yang sungguh ajaib di antara. Jadi dikatakan ceritakanlah. Yang belum pernah menceritakan katakan saya. Oh, semua sudah pernah menceritakan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, lebih semangat lagi. Haleluya. Jadi harus diceritakan. Mengapa kita perlu menceritakan? Karena kita yang sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu terlebih dahulu siapa itu Tuhan kita. Dia itu penyelamat, penyembuh, pelaku mujizat, kota benteng dan seterusnya. Itu yang kita ceritakan kepada jiwa-jiwa. Amin. 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 Yang siap bawa jiwa ibadah penginjilan pemberitaan katakan saya. Haleluya. Sebentar kita ada ibadah lain. Yang sudah ada jiwa yang mau dibawa di sore katakan saya. Puji Tuhan. Sudah. Ada jiwa yang sudah pernah datang mau diajak lagi untuk datang katakan amin. Jangan pernah menyerah. Amin. Kalau dia tidak datang ajak terus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Amin. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Kita perlu ajak mereka bawa datang sama Tuhan. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 3 ayat 9a, saya minta satu orang baca. Yakobus 3 ayat 9a. Yakobus 3 ayat 9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, stop Pak. Oke. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Baik lewat nyanyian kita maupun lewat kesaksian. Karena baik bernyanyi maupun bersaksi itu peran pentingnya di mana? Di lidah. Makanya firman Tuhan katakan Yakobus 3:9a, dengan lidah kita memuji Tuhan melalui nyanyian yang kita nyanyikan, bahkan melalui kesaksian yang kita ceritakan. Itu harus memuji Tuhan, itu harus memuliakan Tuhan. Tidak boleh tidak. Katakan amin. Amin. Nah, tahu Bapak Ibu Saudara, pujian biasanya berupa kalimat yang positif, kalimat yang membangun, kalimat yang memotivasi. Bahkan saya sudah sampaikan, selain daripada bahasa verbal, kita juga bisa memuji Tuhan dengan bahasa tubuh. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, pujian harus disampaikan dengan hati yang tulus dan jujur. Jadi ketika kita memuji seseorang, itu harus dengan hati yang tulus dan jujur. Katakan amin. Jangan karena ada sesuatu yang kita inginkan. Wih, beta puji dia supaya dia senang dengan beta. Tapi di belakang dia injak-injak. Bukan begitu. Tapi puji itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Oh, memang sebenarnya dia layak menerima pujian. Dia patut menerima pujian.
Nah seperti itu juga kita dengan Tuhan. Saudara ada di tempat ibadah atau dimanapun saudara beribadah, saudara berada, saudara puji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Karena itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Dan dengarkan baik-baik. Mengapa saya katakan dari awal sesuai dengan tema kita, pujian yang terbaik? Karena pujian kepada manusia atau pujian kepada sesuatu itu bersifat atau suatu bentuk penghargaan. Tetapi memuji Tuhan itu merupakan bentuk penyembahan. Amin. Ketika saudara dan saya memuji Tuhan, itu kita sedang menyembah. Kalau saudara memuji seseorang atau memuji sesuatu, itu penghargaan kita kepada mereka. Kita menghargai, kita menyatakan, wow, itu luar biasa. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, kita sedang menyembah Dia. Amin. Kita sedang menyembah Tuhan bahwa Dia layak menerima pujian dan penyembahan. Karena Tuhan yang layak mendapatkan pujian yang terbaik dari kita. Amin. Kita buka satu ayat firman Tuhan. Roma 15 ayat 11. Kita tutup di sini. Roma 15 ayat 11. Roma 15 ayat 11. Ya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Amin. Jadi pujilah segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai suku-suku bangsa. Kita ada di bangsa Indonesia dan semua kita termasuk suku bangsa. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus hati dan dengan jujur di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan ini. Pujian yang terbaik itu hanya ditujukan kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, sumber segala berkat, sumber talenta bakat, sumber segala yang baik. Itu yang harus menerima pujian yang terbaik. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari semua kita tetap merenungkan firman Tuhan.